Baik, kita mulai ya. Sekarang nanti biar yang terlambat menyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa bersama-sama mengikuti webinar ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita berikan kepada junjungan besar kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Dan teman-teman tahu kenapa saya memilih mengajarkan terapi magnet rezeki di bab akhir ya. Jadi dalam training kelas saya, yaitu kelas terapi pengembangan jiwa alma kolbu, yang kemarin-kemarin udah sempat saya share, itu ada banyak sekali bab, dan bab terakhirnya itu saya ambilnya magnet rezeki. Kenapa enggak yang pertama? Gitu ya. Kenapa di bab akhir? Karena saya ingin ya teman-teman itu sehat dulu secara batin, sehat dulu secara jiwa, pikirannya, dan percayalah ya, jiwa yang sehat juga bagian dari magnet rezeki. Kalau jiwanya tidak sehat, itu juga bisa berdampak buruk pada rezekinya, keberuntungannya, kesuksesannya. Setuju nggak? Kalau kita nggak sehat, pikiran kita nggak seneng, kita selalu was-was, apakah rezeki itu yang datang ke kita juga rezeki yang baik-baik? Ayo. Sehat gimana? Fisik atau sehat? Sehat fisik dan sehat jiwanya. Iya kan? Iya. Kalau Iya. jiwa kita nggak sehat, fisik kita nggak sehat, rezeki juga nggak akan yang ngikut yang baik-baik gitu. Benar. Ada orang. Benar. Jadi untuk membangun keselarasan antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar kita. Pikiran bawah sadar itu apa sih? Nah, pikiran bawah sadar itu contohnya gini. Misalnya Bapak Ibu pergi ke tempat kerja atau ke tempat usaha atau ke pabrik atau ke toko. Terkadang meskipun kita melamun, ya terkadang meskipun kita berkendara itu melamun, entah nyetir, entah naik motor, itu pikiran kita kemana-mana, meskipun mata kita tetap ada di depan ya, mata kita tetap memperhatikan jalan, tapi terkadang pikiran kita itu nggak sadar bahwa kita itu pergi ke kantor, tiba-tiba aja udah ada di tempat kerja. Ada yang pernah seperti itu, mengalami hal-hal seperti itu? Sering, Mbak. Nah, sering. Nah, itu yang disebut contoh pikiran bawah sadar. Insya Allah saya doakan ya Bu, insya Allah setiap saya doa saya sebut ya Bu. Amin ya Allah. Saling mendoakan. Oke. Selanjutnya siapa nih? Ada. Setiap orang pasti pernah mengalami fase titik terendah paling enggak itu 3 kali. Nah, misalnya ada orang yang lagi usahanya oleng atau usahanya sepi, lalu utangnya numpuk nih, kemudian dia ngeluh kok begini, kok begitu. Padahal saya rajin sholat, padahal saya rajin zikir, padahal saya sudah mengamalkan semua amalan ilmu dari guru saya. Meskipun tujuannya bukan menyalahkan, tapi kalimat ini seolah-olah itu dia menyalahkan ibadahnya, menyalahkan amalannya, menyalahkan amalan-amalannya ini atas kebangkrutan yang menimpa dirinya. Dengan bersikap begini, saya yakin justru rezeki akan sangat jauh. Tidak perlu mengeluh, harus bangkit. Gerak, lakukan apapun semaksimal yang kamu bisa. Misalnya nih yang awal-awalnya bisnis konveksi kemudian bangkrut, jangan malu banting setir, jadi apapun ya, jangan malu banting setir. Yang penting masih bisa bertahan hidup, memberikan nafkah untuk keluarga, karena terkadang ada orang yang gengsi nih untuk banting setir. Ada, saya tinggal setting pikiran kita aja, hai masalah, hai musibah, disapa aja tuh masalah, hai masalah, hai musibah, aku udah nggak lagi membencimu, karena di balik kedatanganmu, Allah juga menyertakan bungkusan-bungkusan hadiah indah, yang hanya perlu aku selesaikan dan buka satu persatu. Tapi kalau mau sukses, mau kaya, mau menjadikan diri magnet rezeki, harus mau belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilallah tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga liang lahat. Lakukan setiap hari, setiap pagi bangun tidur, dan teman-teman rasakan, lihat apa yang akan terjadi di kehidupanmu ke depannya. Minimal 40 hari dilakukan. Atau saat mandi.
Terima kasih ya untuk yang ikut semua. Saya doakan semoga hajat Bapak Ibu sekalian yang ikut webinar ini dimudahkan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, diijabah oleh Allah. Dan saya doakan semoga Bapak Ibu semua diberikan kesehatan, ketabahan, dan kesabaran yang luar biasa. Amin. Allahumma amin. Akhirul kalam, mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata dan perbuatan di webinar ini. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.